Pemirsa, ketangguhan Batalion Intai Amfibi 1 yang merupakan pasukan yang menguasai 3 aspek darat, laut, udara dan mampu melakukan operasi senyap dalam tim kecil. Dan berikut informasi selengkapnya. Saya, Komandan Korps Marinir, menyampaikan bahwa prajurit Korps Marinir tidak pernah absen di dalam setiap palagan pertempuran di Indonesia. Sejak dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, baik palagan pertempuran di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Dengan bermoto profesionalisme, berkarakter, dan dicintai rakyat. Marinir, Allah, 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 yes! Saya, Mayor Marinir Alim Firdaus, Komandan Batalion Intai Amfibi 1 Marinir, mengucapkan selamat datang di Kesatrian Batalion Intai Amfibi 1 Marinir Pasmar 1, Maya Netra, Yamadipati. Tugas pokok dari TAIFIB itu sendiri yaitu membina dan menyediakan kekuatan dan kemampuan unsur-unsur intai amfibi guna pelaksanaan tugas-tugas pengintaian amfibi, pengintaian darat, operasi pertahanan pantai, operasi pertahanan pangkalan, tugas-tugas operasi khusus, dan tugas-tugas operasi lainnya. Kita latihan melaksanakan ground training itu adalah untuk menyupport pada saat kita melaksanakan latihan atau infiltrasi menuju ke daerah musuh dengan menggunakan media udara, yaitu kita melaksanakan terjun tempur. Ya. Di mana bagi kami pasukan khusus pasukan khusus Trimedia atau pasukan khusus dari TAIFIB, kita bisa dihadapkan dengan medan-medan yang tidak mungkin kalau dibilang tidak mungkin akan dilewati. Ya, suatu contoh pada saat kita melaksanakan infiltrasi melalui laut, di mana laut tersebut begitu sampai ke titik pendaratan kita akan langsung menuju ataupun melihat dinding yang tegak. Nah, bagaimana caranya kita untuk naik ataupun kita mencapai menuju ke sasaran? Nah, kita salah satunya itu dengan menggunakan kita dakibu atau panjat dinding, yaitu kita harus menguasai mountaineering. Apa-apa yang perlu kita siapkan berarti yang pertama fisik, kekuatan otot yang sudah terlatih. Di samping itu juga kita juga penyiapan yaitu latihan, yaitu dengan menggunakan yang kalau tadi bisa dilihat kita menggunakan panjat dinding ya. Padahal pada saat yang sebenarnya tidak mungkin ada wall-wall yang sudah disiapkan. Jadi seluruhnya dinding ataupun medan-medan yang akan kita temui, walaupun medan itu berat dan sebagainya, bagaimana caranya kita sebagai prajurit TAIFIB itu harus mampu melewati rintangan tersebut. Terutama tugas pokok daripada prajurit Batalion TAIFIB itu kita siapkan melaksanakan terjun tempur, di mana kita menggunakan parasut. Ya, parasut itu jenisnya MT, ya, MTX ataupun double X ataupun menggunakan UM. Ya, karena apa? Untuk parasut-parasut tersebut sudah mempunyai karakteristik untuk untuk membawa beban. Ya, kalau diumpamakan kita berat kita 80 kilo, sedangkan beban yang kita beban tempur baik senjata atau perlengkapan yang ada di dalamnya itu misalkan 50 itu mampu.
Jadi satu parasut untuk MT1 yang X yang besar itu mampu membawa barang ataupun personal dan material itu mampu mengangkut kurang lebih 100 sampai 140 kilo. Step-step latihan selam tempur yang kita sering laksanakan sesuai dengan dari staf operasi. Nah, yang pertama kita melaksanakan renang, ya itu yang paling utama, yang paling mendasar bahwa prajurit TIFIB itu harus dan mampu melaksanakan renang. Ya, walaupun kita sudah pernah dilatihkan mungkin dalam tahap proses seleksi, habis itu masuk siswa, ada beberapa teknik ataupun ada beberapa metode yang kita laksanakan. Jadi yang paling utama kita basic mampu berenang, itu yang pertama. Terus yang kedua water travel. Jadi bagaimana caranya kita bertahan di air, ya. Walaupun kita mungkin menggunakan seragam, PDL, senjata dan sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa mengapung. Penguasaan buoyancy akan mempermudah ataupun akan menunjang daripada kita melaksanakan selam tempur, ya. Karena apa? Posisi selam tempur itu kalau di TIFIB, ya, kita melaksanakan dengan satu tim. Satu timnya adalah kita 7 personil, ya, di mana untuk formasi nanti formasi orang yang paling depan adalah sebagai pengompas. Ya, dia yang akan memandu pergerakan dari titik debarkasi, apakah itu menggunakan kapal selam, apakah itu menggunakan perahu karet ataupun langsung dari kapal, ya, dengan posisi, dengan jarak dan koordinat yang sudah ditentukan. Kita menuju atau diinfiltrasikan menuju ke titik pendaratan, yaitu pengompas orang yang pertama, yang kedua adalah dantim, ya. Yang berikutnya di lambung kiri adalah penembak SO, habis itu belakangnya dari dantim ada juru radio, habis itu yang di sebelah kanannya itu ada penembak sniper, begitu juga sampai nomor ke urutan 7 adalah sebagai pam belakang pada saat kita mendapatkan tugas, ya, sebagai orang yang terpilih sebagai sniper. Kenapa tadi yang saya sampaikan, kita harus mampu menghilangkan jejak, kita harus mampu bagaimana untuk menyamar. Harapannya apa? Pada tugas-tugas yang kita hadapi, baik di hutan maupun di perkotaan, kita mampu tidak termonitor oleh musuh. Ya, karena apa? Kita senjata kita, kalau dibilang kita one shoot one kill. Jadi bagaimana caranya kita menembakkan satu butir peluru berarti harus mendapatkan satu hasil. Dan apabila misalkan gagal, berarti bagaimana caranya kita eksfiltrasi, kita meninggalkan daerah ataupun spot yang kita laksanakan untuk sniper itu supaya tidak diketahui. Karena apa? Yang namanya sniper itu kita bergerak, ya, paling banyak ataupun maksimalnya kita menggunakan 2 personal, ya. Yang pertama sebagai penembak, untuk yang kedua sebagai observer, di mana tugas observer itu yang pertama melihat objek ataupun sasaran target yang akan kita lumpuhkan, ya. Yang kedua dia akan melihat jarak, ya, tentunya dengan menggunakan alat, ya, menggunakan teropong dan sebagainya. Yang berikutnya masalah angin dan sebagainya. Jadi memberikan pertimbangan kepada seorang penembak sniper supaya untuk tembakannya satu kali one shoot one kill dengan aman, seperti itu. Jadi kami sementara ini di Batelon TIFIB yang kami punya ada senjata SPR, ya, buatan Pindad, habis itu AW, ya, terus ada AX, terus ada Trovelo, juga ada NTW yang kami punya. Jadi masing-masing senjata tersebut kami sudah siapkan dan seluruh personil wajib dan tahu baik karakteristik, penggunaan dan sebagainya. Harapannya seluruh prajurit TIFIB apabila, ya, mendapatkan perintah operasi dari satuan atas, tidak seorang komandan ataupun pasiop dari Batelon TIFIB tidak ragu dan tidak susah untuk mencari personil-personil yang akan dilibatkan dalam operasi. Saya sangat bangga di Batelon TIFIB. Karena apa? Karena tidak seluruh marinir bisa menjadi prajurit TIFIB. Karena masuk menjadi TIFIB melalui seleksi yang sangat ketat.
untuk menjaga nama baik TAIFIB, kami melaksanakan BINSIK, pembinaan fisik olahraga secara rutin, secara teratur. Kemudian kami melaksanakan latihan-latihan rutin yang telah diselenggarakan oleh staf operasional Batalion TAIFIB. Kemudian kami tidak membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang membuat nama baik satuan menjadi tercemar. Itulah hal-hal yang kami lakukan. Kemudian kami berusaha untuk bersaing dengan antar sama rekan-rekan kami dalam hal berprestasi. Awalnya pun istilahnya khawatir, sampai sekarang pun khawatir, normal. Tapi di balik itu istri saya, anak saya sangat-sangat bangga kepada saya. TNI menjadi abdi negara adalah cita-cita saya dari kecil. Kemudian kenapa saya sampai bertaruh nyawa, itu merupakan bukti kebanggaan saya kepada satuan saya, untuk menjaga nama baik satuan saya, bukti kecintaan kepada nusa dan bangsa.